di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom semuanya, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita berfellowship dulu, boleh lihat kiri kanan, kasih salam yang terbaik. Katakan alami sukacita Tuhan pagi ini. Minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara, boleh ke belakang, boleh ke depan, ke kiri kanan. Kita fellowship dulu. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus, sobat kita yang setia, selalu menyertai setiap kita. Amin. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. GBI Regency, tepuk tangan sama-sama. Angkat suara kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Mari panggil namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Terima kasih Tuhan. Tak pernah dia tinggalkan
biasa, waktuku sendirian, Dia selalu. Saya rindu umat Tuhan saja, umat Tuhan sendiri katakan ada satu. Come on. Ada satu. Terima kasih Tuhan Yesus di waktu. Lambaikan tangan sama-sama namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Panggil namanya Yesus lebih lagi. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Umat Tuhan bersama singer sambil tepuk tangan katakan namanya Yesus. Come on. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang sekali lagi bersama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia sahabat kita, Dia Tuhan dan Raja kita selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sama-sama lebih lagi umat Tuhan. Come on. GBI Standar Regency bersorak bersama-sama. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, dan segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kau Raja berkuasa selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Kau hidup dan berkuasa Tuhan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Mari angkat tangan kita bersama, serukan namanya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama
Dia berkuasa selamanya. Katakan amin. Namanya Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Sekali lagi umat Tuhan bersorak. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Namamu berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia berkuasa, dia ajaib selama-lamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tanpa musik tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Serukan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang besar hadir di tengah-tengah kita, amin. Raja kita yang dahsyat, Engkau yang membuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Bagian kami hanya percaya, bagian kami menerima hari ini Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi dengan segenap iman kami. Kami siap terima mujizat-Mu ya Tuhan. Mari dengan iman sama-sama perkatakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada, dengan iman katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kau lakukan mujizat-Mu di setiap umat-Mu saat ini. Mari sama-sama nyanyikan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Umat Tuhan saja, umat Tuhan sendiri katakan. Di dalam gelap, yes. Perkatakan dengan iman, hebatnya
berserah. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari terima dan alami lebih lagi. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin, amin ya Tuhan. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Cari umat Tuhan, perkatakan dengan iman. Yang membelah laut, yang mustahil. Amin. Yes, yang buka, Tuhan buka jalan saat ini. Kau sekali lagi umat Tuhan saja, umat Tuhan sendiri katakan yang membelah laut, yang membelah. Apapun keadaan kita hari-hari ini, percayalah masih ada Tuhan Yesus yang buka jalan bagi kita, yang pegang hidupku. Haleluya, haleluya. Kau pembuat mujizat. Kami terima dan alami bersama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu dengan iman. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau sekali lagi dengan iman, nyanyikan yang membelah. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kami terima. Kau pembuat mujizat sejati. Mari yang percaya, kau hanya mengangkat tanganmu dengan iman saat ini. Kau hanya angkat tanganmu dan katakan, Tuhan kami berserah kepada jalan-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau percaya dan berserah kepadamu ya Tuhan. Dalam penyembahan kami saat ini, kami mau terus percaya Tuhan. Kau yang buka jalan Tuhan. Kau yang buat mujizat Tuhan. Kau yang lakukan perkara ajaib. Kau yang menolong umat-Mu Tuhan. Sya-na-na-na, sya-na-na-na-na-na, ya-ra-la-ba-sya-da-ra-ba-ka-na-na-mo, ya-ra-la-ba-sya-ta-ka-ra-ra-ba, ya-ra-la-ba-ra-la-ba-ra-la-ba-ra-la-ba. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kebimbangan umat-Mu ya Tuhan Yesus, kami mau angkat tangan kami katakan, Tuhan Sang Pembuat Mujizat hadir di tengah-tengah kami saat ini. Sembah Dia, alami saat ini, alami saat ini mujizat.
mujizat Tuhan. Ya dalam bakara lama yang sakit disembuhkan ya Tuhan, lemah dikuatkan ya Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan hari ini Tuhan. Ya Ralaba Syata Karalamo, ya Ralaba. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Kau bekerja. Sembah Dia, umat Tuhan sembah Dia lebih lagi. Syaralaba karalaba ralaba ralaba syata. Syaralaba karalamo ralaba ralaba. Tolong umat-Mu ya Tuhan, jamah umat-Mu ya Tuhan. Ralaba syata karalaba ralaba. Mujizat, mujizat, mujizat terjadi ya Tuhan. Syaralaba karalaba ralaba ya ralaba ralaba. Terus sembah Dia. Syaralaba ralaba ralaba. Kau sedang bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terus bangun roh kita, sembah Dia dalam roh. Saat dunia berkata tidak mungkin ya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi angkat tangan kita bersama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Taruh tangan kananmu di dada, katakan Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus terlebih besar. Tuhan saja, umat Tuhan sendiri dengan iman perkataan Yesus terlebih. Ketakutan tidak berhak atas hidup kami, karena Yesus terlebih besar. Yesus sekali lagi saya rindu umat Tuhan saja. Sekali lagi saya rindu umat Tuhan saja. Sambil angkat tangan yang tinggi katakan Yesus. Yesus terlebih. Gereja-Mu ya Tuhan, Yesusku terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku
bersama singer, angkat tangan yang tinggi. Bahkan sakit penyakit pun tak berhak atas hidup kami. Yesus terlebih besar. Yesus, come on. Nyanyikan dengan iman yang dibangkitkan hari ini. Dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sing. Di dalamku, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Jesus. Dalamku selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Di dalam kami Tuhan terbesar. Tiada nama lain selain Yesus. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Yesusku terlebih besar. Daripada pergumulan yang sedang kami hadapi hari ini. Kau lebih besar dari masalah yang kami hadapi hari ini ya Tuhan. Kau lebih besar daripada gunung-gunung yang sedang ada di hadapan kami pada hari ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap bersandar kepada Allah yang besar. Kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Allah yang besar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami memiliki hati yang besar. Kami memiliki pola pikir yang besar sebagaimana Allah melihat kehidupan kami. Supaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan ajar kami, Tuhan bimbing kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan hanya membuat kami berubah, tetapi membuat kami berbuah. Membuat kami bukan hanya berbuah, tetapi kami menjadi berkat buat banyak orang. Dan lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Urapi kami di tempat ini Bapa, urapi kami semua, berikan kami hati telinga seperti seorang murid. Supaya kami bukan hanya menjadi tahu firman, tetapi kami menjadi percaya. Kami siap dengan firman-Mu, mari sama-sama kita katakan, amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum duduk boleh kasih senyum kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik.
Terima kasih buat para imam musik. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang bersukacita boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Wow. Ya, sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar tentang yang namanya kerendahan hati atau humility ya. Jadi ibadah yang pertama saya bicara tentang kerendahan hati sebagai kingdom lifestyle ya. Ternyata kerendahan hati itu adalah gaya hidup daripada kerajaan Allah. Bapa itu pribadi yang rendah hati, Yesus pribadi yang rendah hati, dan kita anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang rendah hati. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ibadah ini saya akan bawakan tentang kerendahan hati, tetapi kita akan melihat ternyata Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Di ibadah yang ketiga kita akan belajar juga tentang kerendahan hati sebagai Christian lifestyle. Kerendahan hati harus menjadi gaya hidup daripada orang-orang Kristen. Yuk kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Nah ayat ini Bapak Ibu Saudara punya latar belakang bahwa Tuhan Yesus pada suatu hari ya dia diundang di dalam sebuah perjamuan makan. Dan yang mengundangnya ini bukan orang biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang mengundangnya adalah salah satu pemimpin daripada orang Farisi. Saudara perlu tahu bahwa di zaman Tuhan Yesus ya orang Israel tuh nggak punya pemerintahan secara politik ya. Mereka dipimpin dalam pemerintahan keagamaan atau keimaman Bapak Ibu Saudara. Jadi karena mereka dijajah oleh Kaisar Roma, Kekaisaran Roma, maka pemimpin mereka adalah imam besar yang ada di Yerusalem ya. Dan orang-orang yang di bawahnya itu, orang Farisi, ahli Taurat, semuanya para imam Bapak Ibu Saudara, itu dianggap sebagai pejabat penting pada masa itu. Jadi Tuhan Yesus ini diundang bukan oleh orang yang biasa tetapi orang yang luar biasa punya kedudukan penting di dalam kehidupan orang Israel. Dan dalam situasi itu Bapak Ibu ternyata ada satu fenomena yang menarik Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam perjamuan makan itu karena ini pertemuan orang-orang penting maka orang-orang yang ada di sana yang diundang mereka berusaha untuk duduk di tempat yang terhormat. Ya, mereka pengen diakui sebagai orang penting. Mereka pengen dihargai, mereka pengen dihormati pada waktu itu. Nah sehingga ketika Tuhan Yesus melihat itu ada pembelajaran yang akan kita lihat hari ini ya. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 8 sampai dengan ke-11. Tuhan Yesus kasih perumpamaan kepada mereka. Dikatakan kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang pergilah duduk di tempat yang paling rendah, mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan ya. Jadi situasi ini Bapak Ibu Saudara ini merupakan situasi di tempat perjamuan makan yang mungkin tempatnya nggak terlalu besar tetapi ini menjadi gambaran daripada kehidupan dunia hari-hari ini ya. Setiap kita pengen dihormati, setiap kita pengen dihargai oleh orang lain. Itulah kenapa kalau kita lihat media sosial hari-hari ini ya orang tuh mencoba mencari validasi dari orang lain. Betul ya? Pengen dihormati, pengen dihargai. Jadi apa yang dilakukan dunia, maka dunia akan menunjukkan apa yang dia punya. Ya, keahliannya, kepinterannya, pencapaian di dalam kehidupannya. Bahkan orang menunjukkan hartanya supaya apa? Supaya orang mengakui bahwa kita ini punya status sosial yang tinggi. Supaya kita dihargai orang. Saya ini bukan orang biasa-biasa, kamu lihat harta saya nih. Ya. Kamu lihat liburan saya nih. Kamu lihat apa yang saya lakukan, kamu lihat pencapaian saya. Supaya apa? Supaya kita dihormati dan dihargai. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pengen diberkati Tuhan. Amin. Kita pengen bisnis kita maju, betul? Kita pengen karir kita menanjak, ya naik level semakin tinggi lagi. Dan setiap kita nggak mau yang namanya dihina orang lain, betul ya? Kita pengen dihargai, dihormati orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam faktanya ternyata yang namanya kerendahan hati itu berbanding terbalik dengan yang namanya prosperity. Dan juga dengan yang namanya dignity. Ya, slide berikutnya. Di
Di dalam kehidupan kita, kita mau diberkati Tuhan. Ya. Kita pengen karir kita nanjak, pengen kita semakin berhasil, kita semakin sukses. Tapi ternyata realitanya ternyata dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, semakin orang diberkati, ya, semakin dia punya harta yang melimpah, ternyata humility-nya itu semakin rendah. Kerendahan hatinya semakin rendah, tetapi yang semakin tinggi adalah vanity. Vanity itu kesombongan Bapak Ibu. Sadar nggak sadar kita mengalami ini. Ya. Bukan hanya dalam jabatan, bukan hanya dalam kekayaan, tetapi kalau kita lihat di dalam kasus perjamuan makan Tuhan Yesus di rumah orang Farisi ini, pada zaman itu orang Farisi adalah orang-orang yang punya kekayaan. Ya, kenapa? Karena semua persembahan di Yerusalem di Bait Allah itu akan mengalir ke rumah-rumah mereka, ya, ke tangan-tangan mereka. Mereka punya jabatan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya itu, ternyata spirituality mereka juga pun semakin meningkat Bapak Ibu Saudara. Mereka dianggap sebagai orang yang paling rohani, orang yang punya kekayaan, orang yang punya jabatan status sosial yang tinggi, dan Tuhan melihat bahwa semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kekayaannya, bahkan kerohaniannya, ternyata humility-nya itu semakin rendah. Orang semakin meningkat yang namanya vanity atau kesombongan. Tuhan gak mau kita anak-anak Tuhan jadi orang-orang yang tidak rendah hati. Saya percaya jemaat Istana Regensi adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Sekalipun saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sekalipun Tuhan angkat saudara tinggi. Dan sekalipun saudara semakin rohani dalam kehidupan saudara. Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Yang mau boleh katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Nah di ibadah yang pertama saya kasih tahu kenapa kita perlu punya kerendahan hati. Karena Bapa kita, Allah kita tuh rendah hati. Ya. Yesus sebagai teladan kehidupan kita pun ternyata dia pribadi yang rendah hati Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saya percaya kita semua ini takut akan Tuhan. Tetapi kalau saudara pengen dapat kehormatan, dapat kekayaan dan dapat kehidupan, Tuhan minta kita menjadi pribadi yang rendah hati. Dan hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan tuh mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Ada ayat firman Tuhan yang saudara akan sering baca di dalam Alkitab mengatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ini berulang-ulang disampaikan, ada di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-34. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, di dalam 1 Petrus 5, ayat yang ke-5. Itu kalimat ini berulang-ulang disampaikan Bapak Ibu Saudara. Dan saya mencoba menyelidiki kenapa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Kenapa pakai istilah mengasihani? Ternyata di dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, kata mengasihani ini punya mengandung makna yang bisa kita pelajari hari ini. Bahwa Tuhan mengasihani kita dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Kita lihat pertama di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34. Ya. Kenapa Tuhan mengasihani orang rendah hati? Ternyata Bapak Ibu Saudara di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-34. Di dalam terjemahan baru yang biasa kita baca di dalam Alkitab kita, menggunakan kata Tuhan mengasihani orang rendah hati. Tetapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan apa? Tuhan mengejek para pengejek tetapi menolong orang yang rendah hati. Ya. Jadi kata mengasihani artinya apa? Tuhan tuh cepat menolong orang yang rendah hati. Katakan amin. Ya, kenapa Tuhan mengasihani? Ternyata Tuhan tuh pengen cepat nolong orang yang rendah hati. Saudara, kenapa Tuhan cepat nolong orang yang rendah hati? Karena orang yang rendah hati itu kalau ditegur Tuhan cepat berbalik. Cepat sadar Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang rendah hati itu tahu kalau dia salah dia langsung datang sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ya. Kalau dia menjadi pribadi yang rendah hati, kenapa Tuhan cepat menolong? Karena orang yang rendah hati itu setiap ada apa-apa datangnya sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat ada orang yang apa-apa ya, dia tanya sama kita, dia datang sama kita cepat tolong gak Bapak Ibu? Kita aja manusia pasti cepat tolong, betul gak? Apalagi Tuhan. Ya. Seringkali kita manusia Bapak Ibu Saudara, kita menganggap diri kita bisa. Apalagi kalau kita sudah diberkati Tuhan ya. Jabatannya sudah tinggi, ya, kerohaniannya sudah tinggi, udah jadi PDP, PDM, PDT gitu ya. Ada gelar lagi akademik, STH, MTH, merasa kita paling pintar, paling rohani. Di gereja pun kita punya pelayanan sebagai kabit misalkan. Kita merasa bahwa kita ini udah paling rohani aja. Ya,
kita punya usaha yang sukses, kita merasa kita paling pinter. Kita punya jabatan yang tinggi, kita merasa ada di atas Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang seperti ini ya biasanya kerendahan hatinya rendah. Tetapi Tuhan mau bahwa setiap kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan cepat nolong orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu kalau ditegur Tuhan, dia cepat bertobat. Dia cepat mengakui kesalahannya. Tuhan ampuni saya, mungkin saya salah Tuhan. Mungkin dia nggak sadar dia melakukan kesalahan, tetapi kalau orang rendah hati, dia akan datang sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Bahkan orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudara, ketika dia diproses sama Tuhan, yang pertama dicari siapa? Tuhan. Ya. Kalau orang yang nggak rendah hati, dia merasa dia mampu. Ya, saya pinter kok. Saya punya pengalaman kok di dalam bisnis ini. Saya punya backing yang kuat kok. Saya punya orang-orang yang bisa kasih masukan sama saya kok. Mereka orang-orang hebat semua. Kita nggak mengandalkan Tuhan. Itulah kenapa orang yang tinggi hati, Bapak Ibu Saudara, lama ditolong sama Tuhan. Amin. Ya. Siapa di sini pergumulannya lama banget, Tuhan belum jawab. Mungkin kita kurang rendah hati. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Setiap kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan pasti akan tolong kita. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Orang yang rendah hati akan cepat ditolong Tuhan. Yang kedua ya, orang yang rendah hati adalah orang yang dapat tegak berdiri di tengah badai kehidupan. Ya, kenapa? Karena di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, ya, di dalam terjemahan baru menggunakan kata yang sama, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tetapi di dalam terjemahan ini kita belajar sesuatu bahwa dikatakan Allah itu memberikan kekuatan kepada orang yang rendah hati. Jadi mengasihani di sini bukan hanya Tuhan menolong tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Ya, seringkali kita Bapak Ibu Saudara, kita di dalam badai kehidupan kita pengen cepet-cepet persoalan kita beres, betul ya? Kalau kita diproses Tuhan, Tuhan kalau bisa cepet bereslah prosesnya ya. Kalau bisa jangan sampai bertahun-tahun, Tuhan sebulan beres gitu ya. Akhirnya kita apa? Kita berpikir bahwa kalau kita doa sama Tuhan, kok Tuhan gak jawab nih? Kok lama banget, kayaknya Tuhan gak dengar doa saya deh. Ya. Kok badai kehidupan saya kok berlangsung begitu lama dalam hidup saya ya? Masalah perkawinan bertahun-tahun gak beres-beres. Masalah hutang piutang bertahun gak beres-beres Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bahwa di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 Tuhan katakan apa? Dia memberikan kekuatan kepada orang yang rendah hati. Seringkali ya kita tahu ada ayat firman Tuhan yang menceritakan bahwa di tengah badai Tuhan Yesus bisa meredakan badai. Ya ingat ya kisah itu ya. Ketika para murid ada di Danau Galilea tiba-tiba ada badai di sana. Lalu Tuhan Yesus keluar dan dia mengatakan diam dan tenanglah. Dan ayat itu kita gunakan dalam setiap proses kehidupan kita. Ya, ada proses masalah kita teriak diam tenanglah. Ya. Ada pergumulan kita bilang diam dan tenanglah. Tapi kadang Tuhan tuh gak mau Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau meredakan badainya. Tapi Tuhan buat saudara bisa berdiri tegak di tengah badai. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kenapa Tuhan biarkan kita berdiri tegak di tengah badai Bapak Ibu? Karena di balik badai selalu ada pelangi yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Ada janji Tuhan yang begitu indah yang gak pernah kita pikirkan. Yang gak pernah kita dengar, gak pernah timbul di dalam hati kita. Itulah kenapa Tuhan izinkan badai itu terus berjalan dalam hidup saudara. Tetapi saudara diberikan kekuatan sama Tuhan untuk berdiri tegak di tengah badai. Supaya sampai satu titik ketika badai itu mereda, saudara melihat janji Tuhan. Saudara menerima berkat Tuhan. Saudara menerima kemuliaan daripada Tuhan. Ya, seringkali kita tengking badainya Bapak Ibu. Kita tengking prosesnya. Tanpa sadar ya, kita bukan hanya menengking masalahnya. Tetapi berkat yang Tuhan janjikan pun hilang dalam hidup kita. Amin. Enggak sadar loh Bapak Ibu. Kita tolak badainya, kita tolak masalahnya. Padahal di balik masalah ada berkat Tuhan. Semakin lama kita berdiri di tengah badai, semakin kita kuat. Semakin lama kita menanti janji Tuhan, maka semakin besar janji yang akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Semakin besar berkat yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Ya, jadi hari ini kita belajar yang kedua, ternyata ketika Tuhan mengasihani, Tuhan tuh kasih kekuatan. Tuhan gak selalu meredakan badainya. Tuhan biarkan badai itu terus menimpa kehidupan kita, tetapi Tuhan kasih kekuatan kita sampai kita melihat janji Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, ya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima,
Di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, Bapak Ibu Saudara, ternyata kata mengasihani itu menggunakan kata apa? Dia memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya. Jadi arti mengasihani adalah ada anugerah Tuhan buat orang yang rendah hati. Anugerah itu apa saudara? Anugerah adalah sesuatu yang kita nggak layak terima. Ya. Kita mungkin nggak bisa kita capai dengan kemampuan kita. Kita nggak sanggup sebenarnya, tapi Tuhan sediakan buat kita. Saya ambil ilustrasi seperti ini ya. Kalau kita seorang pengusaha dan kita mau mengangkat satu orang dari pegawai kita yang mungkin harus menjabat posisi yang cukup penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita diperhadapkan pada dua pilihan. Ya. Orang yang pertama, orangnya ini pinter Bapak Ibu. Tapi nggak bisa diatur. Ya. Pokoknya buka kahayang sorangan kurang lebih gitu ya. Tapi yang kedua ini nggak pinter. Tapi apa-apa dia nanya sama bosnya, bos kira-kira kalau gini gimana bos? Ya, Pak kalau saya melakukan ini kira-kira gimana? Ya. Nah saudara punya dua pilihan nih, pinter tapi nggak bisa diatur, ya, ngambil keputusan sendiri. Tapi yang satu lagi kurang pinter, ya, mungkin dengan ilmu yang dia punya, kayaknya nggak mungkin dia menjabat posisi yang akan saudara berikan sama dia. Tetapi apa-apa nanya saudara, kira-kira saudara akan pilih yang mana Bapak Ibu? Yang pinter nggak bisa diatur, apa yang kurang pinter ya, tapi dia apa-apa nanya sama tuannya. Kita akan pilih yang ini, betul gak Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena kalau kita angkat ini, wah bisa kacau perusahaan kita Bapak Ibu Saudara. Dia merasa dirinya paling pinter, dia ambil keputusan sendiri. Tetapi kalau orang yang rendah hati, apa-apa tanya sama tuannya, akan diberikan kepercayaan yang lebih oleh tuannya. Kenapa Tuhan katakan aku memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudara, apa-apa tanya sama Tuhan. Mau kongsi sama orang, tanya dulu Tuhan. Tuhan kira-kira kongsi sama orang ini gimana ya Tuhan. Kita kan gak pernah tahu Bapak Ibu Saudara, betul ya. Di depan kita mungkin orang itu baik, dia kasihkan janji-janji yang luar biasa. Dia kasih prospek-prospek yang luar biasa buat kita. Tetapi dia pun gak pernah tahu apa yang akan terjadi setahun, 2 tahun yang akan datang. Tetapi kalau kita pribadi yang rendah hati, kita gak merasa diri kita pinter. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan orang semua kongsi sama dia berhasil loh. Ya, cuannya gede loh sama dia loh. Tapi ketika kita mau kongsi Bapak Ibu Saudara, kita rendah hati tanya sama tuannya. Sama Allah kita tanya, Tuhan boleh gak kongsi sama dia? Atau saudara mau bisnis, buka bisnis apapun ya. Hari-hari ini di dalam ekonomi yang mungkin kurang baik Bapak Ibu Saudara, kita kepikir banyak usaha yang mau kita kerjakan, betul ya? Kita pikir Tuhan ini kayaknya lagi booming nih Tuhan ya. Saya ikutan aja lah bisnis ini ya. Tuhan kayaknya bisnis ini cuannya gede nih Tuhan. Saya buka aja lah bisnis ini, saya ada modal cukup saya bikin ini aja Tuhan. Tapi kalau kita gak pernah tanya Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, kita gak akan pernah mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati, kenapa Tuhan kasih anugerah? Mungkin kita gak pinter Bapak Ibu, kita mungkin gak punya kemampuan. Tetapi kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita bisa mendapatkan posisi yang gak pernah kita pikirkan. Gak pernah saudara bayangkan, harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi yang gak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan buat kita. Ya mengerti katakan amin. Jadi yang ketiga adalah orang yang rendah hati itu mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan. Apa-apa dia tanya sama tuannya, ya dia gak pernah ngambil keputusan sendiri. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang yang rendah hati. Yang keempat Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima, ternyata kata Tuhan mengasihani dikatakan apa? Sebab Allah mengaruniakan berkat-berkat yang khusus kepada orang yang rendah hati. Ya. Jadi yang keempat, orang yang rendah hati itu biasanya melekat di hatinya Tuhan. Saudara, kalau kita melekat di hati Tuhan, biasanya kita punya yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kalau misalkan kita di hari raya Sincah ya contohnya. Kita kan biasa nyiapin angpau tuh Bapak Ibu ya. Apalagi ibu-ibu tuh, sebulan sebelum Sincah kita udah jejerin tuh angpau kita. Kita hitung keponakan betul ya. Ini si A anaknya berapa nih, si B anaknya berapa. Kita kumpulin semua lalu kita masukin uangnya. Tapi kalau kita ingat ada satu keponakan nih Bapak Ibu melekat di hati kita kasih lebih gak? Kasih lebih. Ini anak ini lucu nih, kalau saya panggil nurut ya, kasih lebih yang lain goban-goban ini cepeceng Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa saya bisa ngomong gini? Saya punya pengalaman, anak saya gini Bapak Ibu Saudara. Ya. Anak saya ini ya saya ajarin, kamu tuh kalau ketemu orang harus nyapa. Ketemu II, anti kamu nyapa. Ya. Tapi bukan demi angpau Bapak Ibu Saudara. Saya ajar supaya dia punya etika yang baik. Ya. Tapi itu bentuk kerendahan hati.
Dia mau menyapa, kalau dipuji kamu harus bilang terima kasih, kalau dikasih kamu harus bilang terima kasih sama orang. Itu bentuk kerendahan hati. Dan dengan kerendahan hati kita pasti melekat di hati orang, betul gak? Ya, sehingga ketika Tuhan mau memberkati kita Bapak Ibu Saudara, oh ini berkatnya beda nih. Ya, awal tahun nanti 2026 Bapak Ibu Saudara, kita semua datang di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat ini kok Bobby ini beda nih, doanya beda nih, ya, pelayanannya beda sama yang lain. Melekat di hati Tuhan, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan buat kita. Yang mengerti boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang keempat adalah bahwa orang yang rendah hati, dia melekat di hati Tuhan. Dan ada berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan buat orang yang rendah hati. Slide terakhir. Saya undang Imam Musib bisa naik ke atas. Bapak Ibu Saudara, menjadi rendah hati tidak menjadikan kita manusia yang rendah. Ya. Seringkali kita berpikir kalau kita rendah hati itu kita dianggap bodoh sama orang. Kalau kita rendah hati kita dianggap lemah sama orang. Kita mengampuni orang yang jahat sama kita. Kamu ngapain mengampuni dia? Dia orang yang jahat loh. Dia tuh yang fitnah kamu loh. Ngapain kamu ampuni dia? Kamu bodoh ngampuni dia. Kalau kita memberkati orang Bapak Ibu Saudara. Padahal orang itu mungkin pernah melakukan hal yang gak enak sama kita. Hal yang jahat sama kita. Tapi kita dengan rendah hati kita mau memberkati orang tersebut. Kita gak tahu siapa dia, kita berkati orang ini. Kita juga mau mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kita mau lebih dulu berinisiatif datang sama orang. Kerendahan hati dianggap sesuatu yang rendah di mata dunia. Tapi Tuhan katakan apa? Menjadi rendah hati tidak menjadikan kita manusia yang rendah. Amin. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ada waktu Tuhan untuk meninggikan kita. Janji Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Artinya apa? Tuhan akan segera menolong orang yang, siapa yang mau ditolong Tuhan? Lambaikan tangannya. Yang kedua dikatakan apa? Orang yang rendah hati itu Tuhan berikan kekuatan di tengah badai kehidupannya. Mungkin badainya gak Tuhan izinkan untuk reda Bapak Ibu Saudara. Tetapi tanpa sadar, Saudara berpikir iya ya, udah 3 tahun loh saya lewatin persoalan ini. Udah 4 tahun loh. Tuhan mungkin gak redakan badainya. Tapi Tuhan jadikan saudara kuat sampai dengan hari ini. Amin. Yang ketiga adalah ternyata ada anugerah Tuhan buat orang yang rendah hati. Tuhan bisa mempercayakan banyak hal dalam kehidupan saudara. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan dulu saudara. Cari jodoh anak-anak muda, tanya Tuhan dulu. Amin. Mau buka bisnis, tanya Tuhan dulu. Mau kongsian sama orang, tanya Tuhan dulu. Ketika kita apa-apa tanya sama Tuhan dengan rendah hati. Kita gak merasa diri kita paling pinter. Kita gak merasa kita paling mampu. Tapi dengan kita rendah hati, Tuhan bisa percayakan hal-hal besar dalam hidup saudara. Yang keempat ternyata dalam kerendahan hati, ada berkat-berkat khusus yang gak pernah kita pikirkan. Berkat-berkat spesial yang Tuhan siapkan buat kita semua. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Hari ini kita belajar tentang kerendahan hati bahwa kerendahan hati adalah sesuatu yang mungkin dianggap remeh oleh manusia. Kata humility diambil dari kata dasarnya humus. Yang artinya apa? Tanah. Tanah itu tempat yang rendah, tempat yang ada di bawah. Mungkin kita gak pernah pandang yang namanya tanah Bapak Ibu Saudara. Tetapi tanah itu menjadi landasan. Sebesar apa saudara akan mendirikan bangunan tergantung seberapa kuat tanahnya. Seberapa tinggi bangunan saudara akan bangun tergantung seberapa kuat tanahnya. Kalau hari ini humus di dalam kehidupanmu, tanah di dalam kehidupan yaitu kerendahan hatimu, cukup bagus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau tanah kita menjadi landasan yang cukup kuat, semakin besar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Hari ini kita belajar tentang kerendahan hati. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita jemaat Istana Regensi menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Katakan kanan kirinya, jadi pribadi yang rendah hati. Kita tundukkan kepala kita bersama. Bapak kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kami tahu kalau Tuhan izinkan banyak proses terjadi dalam kehidupan kami. Ada pergumulan, ada badai yang begitu besar. Kami tahu Tuhan mau ajar kami menjadi pribadi yang rendah hati. Kami tahu Tuhan berkati kami. Tuhan izinkan segala sesuatu menjadi baik dalam hidup kami. Karir kami semakin menanjak. Harta kami semakin berlimpah. Spiritual kami semakin meningkat.
Tetapi Tuhan mau sekalipun harta kami bertambah, kami semakin sukses di tengah-tengah dunia ini, kami semakin mengenal Tuhan dalam dunia ini, Tuhan mau kami menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagaimana Allah rendah hati, Kristus rendah hati. Jadikanlah kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kami tahu tidak semua bisa kami lakukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami dengan cepat. Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan ada berkat-berkat khusus, ada anugerah Tuhan yang melimpah buat setiap kami ketika kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, mengajarkan kami. Semakin hari kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Bahkan semakin hari kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, yaitu pribadi yang rendah hati di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami menjadi pribadi yang rendah hati di tengah keluarga kami. Kami menjadi pribadi yang rendah hati di tengah pelayanan kami. Bahkan kami menjadi pribadi yang rendah hati di tengah-tengah dunia ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Yang setuju boleh katakan amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi yang diberkati Tuhan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kita semua diberkati, amin. Dan di waktu yang indah ini, di momen yang indah ini, kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Dan bukan pindahan cabang lain, boleh tidak keberatan angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Mungkin baru pertama kali hadir, di sebelah kiri saya mungkin ada. Bagian tengah ada Bapak, boleh sekali lagi angkat tangannya. Tepuk tangan yang luar biasa. Sebelah kanan saya mungkin ada. Ada bagian depan juga tepuk tangan yang luar biasa. Wow. Kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum punya tempat ibadah yang tetap bisa bergabung lagi di tempat ini minggu-minggu ke depan. Menyembah Tuhan bersama-sama. Memuji Tuhan di tempat ini bersama-sama. Puji nama Tuhan. Dan saya ingin bertanya juga Bapak Ibu Saudara di momen yang indah ini. Adakah Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober? Boleh angkat tangan ya? Mari jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, angkat tangan yang berulang tahun di bulan Oktober. Jangan malu-malu, pasti ada. Puji nama Tuhan, ada Ibu boleh langsung maju ke depan. Sekali lagi yang berulang tahun di bulan Oktober. Yeay, ada Joen dan lain-lain masih ada di bagian belakang yang berulang tahun di bulan Oktober. Haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama bersama-sama. Umur panjang di tangan, mungkin masih ada, boleh maju ke depan Bapak Ibu. Dan kehormatan sambil bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Katakan umur panjang, umur panjang. Hei, tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Bapak Ibu, mari arahkan tangan kita kepada yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami melihat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan hamba-hambamu, atas kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah melimpahkan semua hal yang baik dalam kehidupannya. Di tahun-tahun yang telah dilewatinya. Ada kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan yang dilimpahkan. Pemeliharaan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh melihat semua dalam kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang terus menyempurnakan kesehatan hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini ya Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang, semakin lagi kau limpahkan semua kebaikanmu, semua anugerahmu ya Tuhan. Peliharakanlah semua hamba-hambamu, anak-anakmu ini Tuhan, menjadi biji-biji matamu ya Tuhan. Terima kasih dan genapkanlah janji firman-Mu buat semuanya yang berulang tahun ini. Bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Tuhan terima kasih, berkati untuk semua hamba-hamba yang berulang tahun ini, kesehatan dilimpahkan,
berkat dicurahkan, kesehatan diberikan, dan usaha pekerjaan yang dilakukan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan menyertai perjalanan hidupnya sampai hari ini, ke depan pun di hari yang akan datang, Tuhan pelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun. Ada sedikit hadiah dari gembala dan rekan setempat. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Kita tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali lihat lagi kiri kanan, kasih salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Inilah ucapan syukur kami naikkan kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Di ibadah yang kedua ini, terima kasih buat setiap taburan firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sandi Dewanto yang sudah menjadi berkat buat kami di tempat ini. Umat-Mu diteguhkan, umat-Mu diberkati dengan pemberitaan firman-Mu. Tuhan mari berkati dalam pelayanannya. Tuhan jagai di dalam setiap perjalanan pelayanannya. Tuhan lindungi ya Tuhan. Bahkan urapan yang baru turun atas hamba-Mu, sehingga kemanapun hamba-Mu ini Kau utus menjadi berkat di sana. Amin. Ada firman yang senantiasa menguatkan umat-Mu yang dilayani hamba-Mu ini ya Tuhan. Mari Tuhan berkati juga untuk kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Tetap dalam kondisi yang sehat sempurna, sehingga dengan kesehatan yang Tuhan berikan, banyak hal yang boleh dilakukan dalam pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jagai keluarga ini untuk istri dan anaknya. Tuhan jagai dan lindungi Tuhan. Sehingga semua terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk keluarga besarnya juga. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa membawa untuk semua para pemimpin rohani kami. Untuk Pak Niko dan juga kelima wakilnya yang ada di Bandung. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu melayani sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan ada di sana. Menyertai hamba-Mu dalam pelayanan, dalam perjalanan, dalam segala kegiatan sepanjang hari ini. Semua dalam perlindungan kuasa Tuhan. Biar setiap pelayanannya juga boleh menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang hadir di ibadah yang kedua ini. Baik secara onsite maupun di lewat Zoom. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dalam segala pergumulan yang sedang dialaminya hari-hari ini. Kami percaya firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, bahkan memberikan jawaban menurut waktu-Mu ya Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan yang dilakukan umat-Mu ya Tuhan. Buatlah semuanya berhasil. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan Tuhan buat bangsa ini selama ini. Kami percaya segala permasalahan yang sedang dialami bangsa ini, Tuhan juga memberikan pertolongan, memberikan hikmat buat para pemimpin negeri ini. Sehingga apa yang dialami bangsa ini secepatnya juga boleh keluar ya Tuhan. Lewat setiap
keputusan yang diambil para pemimpin negeri ini mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Hikmat, roh takut akan Tuhan ada atas para pemimpin negeri ini. Semua menteri yang ada, aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, bersama-sama Tuhan menjagai bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk hamba-hambamu, untuk jemaatmu yang sebentar akan membawa persembahan syukur. Jemaatmu ya Tuhan, yang memberikan dengan sukacita, baik secara fisik maupun virtual. Berkatilah setiap tangan-tangan ini, Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan kami bersyukur kalau ibadah kedua ini boleh berjalan dengan baik dan dengan lancar. Tuhan sempurnakanlah ibadah kami dengan berkat-Mu. Bapak Ibu mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Inilah janji firman Tuhan, aminkanlah itu. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita gandang wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.